maka teorinya ada. Jangankan riset kuantitatif, ya kan, riset kualitatif saja, ya sejenis penelitian deskriptif itu diperlukan teori, gitu ya. Nah, jadi teori itu diperlukan ya seandainya ya memang harus ada apa yang relevan, gitu ya. Artinya yang berpedoman pada teori mana, ya. Jadi unsur relevansinya dan unsur kemutakhirannya yang paling penting, gitu ya, adik-adik sekalian ya. Nah itu, jadi dua hal itu. Tujuan kajian teori dan telah penelitian sebelumnya apa, gitu ya. Nah, tujuan kajian teori dan telah penelitian sebelumnya adalah pertama menghindari duplikasi, ya. Jadi menghindari duplikasi artinya kita supaya tidak mirip dengan orang lain. Nah, itu paling paling penting riset itu gitu ya, jangan mirip. Ya, kalau dia mirip nanti susah gitu ya. Nah, jadi kecenderungan adalah menghindari duplikasi. Itu tujuan kajian teori ya. Karena setiap dari teori yang dikemukakan udah pasti nanti kita pasti berbeda ya, berbeda masalah, berbeda teori gitu ya. Ya, itu udah pasti gitu ya. Ya, tujuannya adalah menghindari duplikasi. Yang kedua, menghasilkan pengertian ya, dan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang dicari jawabannya melalui penelitian. Ya. Jadi di sini menghasilkan pengertian dan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang dicari melalui penelitian. Ya. Jadi esensi dari penelitian adalah kita mau mencari apa jawaban dari masalah. Itu pasti ya. Ya, kemudian juga menunjukkan posisi penelitian ya yang akan dilakukan ya, dibanding penelitian yang sudah dilakukan sehingga tampak persamaan dan bedanya. Nah, jadi kita penelitian itu jangan menganggap kita saja yang sudah pernah melakukan, orang lain belum, gitu ya. Makanya kita di sini harus melakukan perbandingan, gitu ya. Perbandingan sehingga tampak apa bedanya, gitu ya, apa samanya. Nah ini paling penting ya. Jadi harus kita uraikan samanya di mana, bedanya di mana, gitu ya. Jadi nanti adik-adik misalnya Anissa Sembiring menulis gitu kan, saya menulis tentang sistem penggajian. Nah di mana yang udah pernah, gitu kan? Begitu juga yang belum pernahnya di mana. Nah, itu harus diungkapkan. Nah, jadi harus pandai mengungkapkannya ya, sehingga kita uh, menunjukkan penelitian yang sudah dilakukan tampak beda dan tampak samanya ya. Itu ya. Jadi sekalian. Kemudian yang tak kalah penting, apalagi kita mau risetnya nanti semuanya mau nyambung di satu atau enggak gitu ya. Apakah semuanya nanti mau nyambung di satu atau mau kerja? Kalau udah kerja pun nanti mau nyambung juga kan S1 kan? Nah, pastilah gitu ya. Nah, maka nantinya kalau dia udah katanya S1, maka wajib kuantitatif itu. Nah, jadi wajib kuantitatif maka kita harus punya hipotesa. Apa itu hipotesa? Nah, hipotesa adalah pernyataan spesifik yang bersifat prediksi dan hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi sifatnya prediksi. Hari ini hujan. Ya, ternyata sorenya tidak hujan. Berarti kita menolak H0 dan menerima HA. Ya kan? Ternyata hari ini hujan. Padahal kita hipotesakan hari ini tidak hujan. Itu adalah dugaan. Misalnya apalagi saham PTX akan naik pagi ini kan kita hipotesakan. Setelah diamati ternyata sahamnya turun, ya bukan naik. Ya, ya makanya apa kejadiannya kita terima atau kita tolak hipotesanya? Kita tolak, gitu kan? Maka harga saham PTX mengalami penurunan. Dengan demikian menolak hipotesa ya. Menerima H0 ya, menerima H0. Jadi antara H0 dengan HA harus ada ya. Nah, ingat ya, H0 dan HA ini kalau bicaranya kita hipotesa ya. Kemudian juga mendeskripsikan secara konkret apa yang diinginkan dicapai dalam penelitian ya. Apa ini mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin dicapai diharapkan yang ada dalam penelitiannya. Nah, itu. Nah, apakah semua penelitian ilmiah perlu buat hipotesa? Ya, jawabnya iya, kalau berkenaan dengan memverifikasi teori. Nah, jadi karena esensi dari penelitian apa ya, penelitian yang menggunakan hipotesa itu adalah menjustifikasi, gitu ya, atau juga membuktikan, ya, menjustifikasi, gitu ya, atau juga membuktikan atau juga mengkonfirmasi ya, teori atau masalah. Nah, jadi itu esensinya. Nah, kalau nggak perlu, maka hipotesa itu nggak diperlukan. Ya karena apa? Ya karena bersifat hanya menjelaskan, deskriptif ya, hanya bersifat mengeksploratif ya,
apa ya menelaah lebih dalam gitu kan. Kalau hanya sekedar menelaah lebih dalam, sekarang belum dalam ya, dengan adanya penelitian lebih dalam maka kategori penelitian eksploratif ya. Oke. Nah, ada yang mau berdiskusi di sini silakan. Nah, gunanya hipotesa apa? Ya, memberikan batasan gitu ya. Memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Nah, itu ya. Memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Ya. Dan alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta yang bercerai-berai ke dalam satu kesatuan penting secara menyeluruh. Ya. Nah, itu gunanya hipotesa. 3 ya gunanya hipotesa itu. Juga sebagai panduan dalam menguji serta menyesuaikan dengan fakta dan antar fakta. 3 itu. Nah, jadi kalau ada nanti diploma yang menggunakan hipotesa bagus ya, sangat mendukung sekali saya. Ya karena udah mengarah ke S1. Siapa yang kira-kira tugas akhirnya nanti menggunakan hipotesa? Ya boleh di chat siapa yang mau. Nah, itu ya, bagus sekali kalau ada yang mau. Nah, tapi kebiasaannya diploma ya eksploratif saja ya atau deskriptif saja udah cukup gitu ya. Tapi kalau ada yang menggunakan hipotesa ya sah-sah aja gitu ya. Silakan. Nah, jadi persyaratan hipotesa apa? Ya, persyaratan hipotesa pertama dirumuskan secara jelas, ya padat dan spesifik ya. Dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Kemudian menyatakan hubungan. Ya, jadi dirumuskan secara jelas, padat dan spesifik. Misalnya apa tadi hipotesanya? Misalnya harga bahan pokok mengalami kenaikan. Nah, itu udah menyatakan bahwasanya kita udah merumuskan secara jelas hipotesa. Ya, jadi harga bahan pokok itu apa aja? Cabai, gitu kan, beras, gitu kan, garam, ya kan, gula, teh, gitu kan, itu bahan pokok. Nah, jadi dirumuskan secara jelas padat. Harga-harga bahan pokok mengalami kenaikan, harga-harga bahan pokok mengalami penurunan. Nah, itu adalah kita membuat pernyataan hipotesa ya. Kemudian dinyatakan dengan kalimat deklaratif ya atau pernyataan. Jadi dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Sifatnya itu tadi, bahan pokok mengalami kenaikan, itu deklaratif kita. Ya kan, atau pernyataan, harga bahan pokok mengalami kenaikan. Itu juga deklaratif. Kemudian menyatakan hubungan antar dua atau lebih variabel. Nah, itu ya. Jadi menyatakan hubungan antar dua atau lebih variabel. Harga bahan pokok itu satu variabel, ya kan? Mengalami kenaikan harga kan gitu kan? Berarti dua, nah, dua antar dua lebih variabel. Jadi ada kalimat menghubungkan antara dua atau lebih variabel. Nah, itu ya. Hari ini hujan, berarti kan ada dua variabel itu ya. Pertama harinya, hari ini, yang kedua hujannya, kan gitu kan. Jadi nggak bisa hanya satu kalimat aja, ya. Kalau dia satu kalimat, hubungan namanya. Lalu dapat diuji, nah itu ya. Jadi kalau kita menyusun hipotesa harus bisa diuji ya. Kemudian konstruksi dan gagasan yang didukung teori bukan gagasan liar ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas ya. Kemudian terkait dengan populasi. Nah, itu ya. Jadi kalau kita yang namanya hipotesa, kita mau membuktikan dari suatu populasi itu bagaimana gambarannya. Nah, itu ya. Nah, kalau bicara hipotesa, maka jenisnya ada 3 ya. Pertama adalah hipotesis korelasi. Adalah hipotesis yang menyatakan variabel-variabel yang berhubungan secara bersamaan tanpa dinyatakan bahwa variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Itu namanya hipotesa korelasional. Misalnya apa? Cara menyusun hipotesa korelasional. Terdapat hubungan yang signifikan antara iklan dengan penjualan. Nah, itu hipotesa korelasional. Nah, terdapat hubungan yang signifikan, katanya kan, antara iklan dengan penjualan. Jadi menghubungkan antara iklan dengan penjualan. Ya, itu namanya hipotesa korelasional. Oke. Kemudian hipotesa kausalitas adalah hipotesa yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ya, menyatakan hubungan sebab akibat, yaitu hubungan X dengan hubungan Y, gitu ya.
Kemudian hipotesa komparatif, itu adalah hipotesa yang menyatakan adanya perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ya. Nah, itu. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Jadi nanti kalau ada tugas lagi, saya mau membuat tugas adalah tambahannya ya. Dari rumusan masalah, cobalah buat hipotesanya. Ya. Tambahkan aja nanti tugasnya ya. Dari rumusan masalah yang PR yang lalu, ya, tentukanlah hipotesa korelasional. Tentukanlah hipotesa kausalitas. Tentukanlah hipotesa komparatif. Oke, maka saya coba panggil dulu namanya Wela Nababan. Silakan sebutkan masalah, rumusan masalahnya apa kemarin. Silakan. Apa rumusan masalahnya? Atau yang ada yang bisa mau menyajikannya, masalahnya apa? Silakan. Ada. Jadi tentukan hipotesa korelasional ya, buatlah rumusan masalah yang kemarin menjadi hipotesa korelasional, hipotesa kausalitas, hipotesa komparatif. Ya. Nah, jadi hipotesa alternatif adalah hipotesa yang mendukung prediksi ya. Diterima jika penelitian mendukung hipotesa ya, dinyatakan dengan H1. H0 adalah hipotesa yang mendeskripsikan keluaran selain dari hipotesa alternatif ya. Biasanya mendeskripsikan tidak ada hubungan pengaruh antar variabel yang diuji dinyatakan dengan H0 ya. Nah, contoh rumusan hipotesa inilah ya. Nah, bagaimana hipotesa kausalitas? Kejelasan peran, ya lingkungan kerja, dan evaluasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, itu adalah hubungan kausalitas. Kausalitasnya di mana? Peran, lingkungan, dan evaluasi manajemen. Ya kan? Punya hubungan ini. Berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, itu hipotesa kausalitas. Kalau hipotesa perbandingan, ya, bagaimana prestasi kerja karyawan bagian produksi lebih tinggi daripada karyawan bagian pemasaran. Nah, itu adalah hipotesa perbandingan. Oke. Kemudian terdapat korelasi yang erat antara tingkat pendidikan dengan prestasi. Nah, ini juga suatu hipotesa ya. Nah, jadi saya minta contoh rumusan masalahnya dibuatlah hipotesa. Hipotesa kausalitas, hipotesa perbandingan, hipotesa korelasional ya. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Ya, silakan difoto bukti perkuliahan ini ya. Ya, nanti videonya tolong diulang kembali ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita. Dan tugasnya adalah rumusan masalahnya kemarin dibuat menjadi hipotesa ya. Baik itu hipotesa kausalitas, hipotesa perbandingan ya, maupun juga hipotesa korelasional ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita di siang hari ini. Lebih dan kurang kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat siang ya, atau selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak.